Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segenap puja beserta syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga dan sahabatnya sekalian. Tunggu-tunggu guru-guru kami, bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada malam ini untuk sedikit kita mengulang ke belakang bahawa ilmu berkaitan dengan faraid ini adalah ilmu mengetahui tentang perpindahan milik orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Kalau perpindahan milik orang yang telah meninggal dunia, yang wajib dan penting kita ketahui dulu adalah mana yang harta milik orang yang meninggal dan mana harta yang bukan milik orang meninggal. Itu penting. Sehingga berkaitan dengan proses hukum pengalihan itu dimulai sejak mulai meninggal, yang hukumnya terpundak kepada peninggalan orang yang meninggal. Tidak ada sangkut paut kepada harta yang sudah dipergunakan oleh orang itu sebelum ia meninggal. Oleh kerana demikian, dalam hidup ini kita sering dalam hidup ini yang di tangan kita belum tentu itu milik kita. Ada yang kadang-kadang milik seolah-olah milik kita padahal sudah tidak lagi milik kita. Hal ini yang paling rumit di antaranya adalah menyangkut masalah hibah. Mari malam ini kita lihat berkaitan dengan hibah. Karena hibah bukan masalah faraid. Hibah adalah masalah perpindahan milik orang hidup kepada orang hidup dan berlaku saat ia hidup. Maka dalam hal ini, andai kata sesuatu yang telah diberikan kepada orang lain dalam bentuk hibah yang sifatnya tidak ada nilai, tidak ada iwat, tidak ada imbalan, tidak ada harga sebagai pendamping dikembalikan kepada kita, pemberian cuma-cuma tanpa mengharapkan orang lain memberikan kepada kita, itu hibah. Bisa dalam bentuk sedekah, bisa dalam bentuk hadiah. Namun hadiah dan sedekah itu lebih umum hukumnya berbanding dengan hibah yang bukan sedekah dan bukan hadiah. Satu sedekah kita berikan kepada orang lain sudah makruf sedekah, dan ia tak butuh harus ada ijab kabul. Bapak ibu mau sedekah ke masjid 50.000, taruh tas dalam celek, udah selesai, dah ada ijab kabul. Gak berlaku harus ada rukun-rukunnya. Jok kala tempat beda sedekah dengan hadiah. Kalau diberikan kepada orang lain karena kita mengharap pahala di sisi Allah,
Atau kita berikan kepada seseorang sesuatu yang kita berikan karena kita sayang atas keadaan yang dialami oleh orang lain, yang sedekah nani. Itu namanya sedekah. Apakah dia fakir, apakah dia miskin, apakah dia kaya, tanpa dilihat ke sana, karena kita mengharapkan pahala dari Allah. Ya. Atau kita berikan karena dia mudarat, karena dia susah, karena dia menderita, karena dia butuh bantuan, kita berikan. Semoga ini menjadi amal kebaikan kita membantunya, itu juga sedekah. Tapi kalau kita berikan sesuatu yang sifatnya adalah bukan karena kasih sayang, bukan karena mengharap pahala, tapi diberikan itu adalah sekedar untuk membanggakan, untuk memuliakannya, untuk menghargainya, untuk menyenangkannya, itu disebut dengan hadiah. Dalam konteks hadiah, kalau kita memberikan sesuatu kepada orang lain dalam bentuk cuma-cuma, bukan untuk menghargainya, tapi untuk menarik hatinya agar orang terpengaruh kepada kita, bisa saja itu salah-salah lari kepada judi, untung-untungan. Ya, bisa saja juga lari kepada riswah atau disebut dengan hadiatul umal. Misalnya saya kepala dinas, bapak bawa ke rumah karena ini bentar lagi akan ada pergantian kepala sekolah, ada harapan udah pangkat cukup, saya sudah cukup pak pangkatnya begini begitu, bawa amplop, bawa hadiah 2 juta. Nah, kemudian mungkin ada lagi, mungkin bahkan jangankan hadiah itu 2 juta juga, ada lain-lain lagi. Bawa anak kambing 1, karena ini dia mau kerja sedikit untuk ada syukran, atau mau putera nemi yang kami yang beraya alam tanya yang juk membuat dalam mewakili pegahnya dari bapak. Karena harapan apa tujuannya? Apakah untuk memuliakannya? Niat bukan. Ini mudah-mudahan nanti anak tua ke tempat nan lun kita mau gede utamakan lun baik punang orang lain untuk juk kepala sekolah. Itu hadiatul umal. Ya, hadiatul umal haram setengah daripada sogok. Yang kejut, hai punya hadiah muka anu hantam tajuk hadiah 2 juta apa tak yang tajuk. Anu teh leke jajan gai. 2000 nya 6 go tapuli ele pat bembum temeng yang 5 kana hana maka tajuk 10 je. Anu tu. Engko perumahan hantam tapi hadiah dinan. Tak kenyan. Itulah namanya itu hadiah tidak biasa. Bisa saja, maka pada kata hadiah juga bisa menimbulkan macam-macam. Tapi kita bukan fokus ke sana. Malam ini kita fokus, kita ada hubungannya dengan faraid. Yang paling susah hari ini bahwa hadiah dengan sedekah, yang paling mudah sedekah. Di hadiah hati-hati. Banyak orang menggunakan kata hadiah, tapi kadang-kadang itu bukan pada substansi dan prinsip hadiah. Ya, banyak sekali. Maka seorang hakim haram menerima hadiah apapun pada orang yang sedang berperkara. Begitu juga seorang pejabat yang ada kaitan dengan kita untuk mendapatkan ini, mendapatkan itu juga haram untuk menerima hadiah itu. Dalam sumpah jabatan disebut. Tapi mantau tinggal sumpahnya atau nak menyogelanggar wajib kena kafarat sumpah. Dia hutang dengan Allah apabila kita meninggal. Nah, namun hibah yang bukan dari itu, pemberian kepada orang lain bukan mengharap pahala, tapi mungkin untuk membantu karena kasihan, karena ataupun untuk ya mendukung. Umumnya ini diberikan kepada keluarga, anak, isteri, dan juga ponakan, dan siapa saja ada hubungan. Nyo hadiahnya, hibahnya punya syarat-syarat yang ketat. Ya. Yang pertama adanya wahid, orang yang memberi hadiah.
Yang kedua, harus ada orang yang menerima kecil, maka boleh diterima oleh orang yang menanggung nafkah atau yang mengawal atau yang mendidik dia. Syarat dah barang itu suci, milik sempurna dan bisa untuk dipergunakan. Kemudian syarat kabul, kalau terimanya jok dan cok, jok dan terimanya hanjut pakai syarat. Hanjut pakai syarat. Menyatakan mana nyo lonjok lampuhkah kena hai ke neraka? Ya, dengan syarat kacok orang dia mati lon. Itu bukan hibah, tapi jiwa ke wasiat. Wasiat kepada ahli waris lain masalah. Atau bukan demikian, ini saya berikan untukmu selama hidupku. Menyolon mati ente atanya hanalik wa ke syaralun. Atau selama kamu hidup. Atau apa saja syarat yang dibuat taklid lain. Tidak boleh. Fasid daripada sirat. Baik syarat itu pada si wahib maupun syarat itu pada si mauhub lah, orang yang menerima hibah. Setelah sah untuk serah hibah, kalau nak ijab kabul, kalau takun, kalau terima, baru berpindah milik dengan jalan hibah bila sudah ada kabat daripada orang yang menerima. Ada beda enggak kabat dengan kabul? Ya. Menyokabul terima, menyokabat serah terima. Kalau kabul itu syarat ada, ijab adakah kabul. Kabul dengan ucapan kalau terima, itu kabul. Nyokabat amalan, perbuatan. Kon kau terima. Kalau terima cok barang potong kantong. Kalau terima cok kunci rumah potong kantong tanya. Kalau terima cok surat Honda, cok STNK, cok surat blok mat bertanya. Setelah itu baru lazimlah bahawa itu berpindah milik dari si wahib kepada si mauhublah. Siapa saja mauhublah terserah. Jadi lazimnya sebuah hibah apabila sudah ada penerimaan daripada mauhublah. Penerimaan apa? Sudah ada serah terima, kabat dan ikbat. Di saat dikun kalun terima syarat kabul, wajib baru lazim berpindah milik dengan adanya penerimaan dengan amalan. Kalau penerimaan benda yang bisa hasilnya sudah pindah untuk dia. Kalau yang ada administrasi, kalau kita hibah satu buah kelapa, kalau terima cok bau pindah oleh lain sama serah terima engkau tiap. Kalau terima anak dia nampak dalam tauhid dalam tumpuk anja terima oleh beroleh nya talun berdua lain gadah lehnya hana dia tanggung jawab panitia nya menyebab bagi kurban bagi kurban kalian terima kan dah ya nya kalian terima kali kecok pindah ya yang nyo gadah baik tanya lihat panitia menyo galau terima metolan tumpuk ilun na tempat tumpuk nan nyo terima empat tempat tapi galau kecok barangnya metong tempat tumpuk nya menyo gadah bagan tu panitia lain yang kalau mau pindah kepada orang yang menancip pada masalah hibah. Lazim hibah itu tetap dasarnya oleh ahli fikih berpijak sepakat itu dia tak khilaf. Berpindah milik hibah artinya baru berpindah hak hibah itu kepada mauhublah di saat sudah ada kabat dari pihak orang yang kabul. Kabatnya ini yang masalahnya. Kadang-kadang bagaimana untuk penerimaan kalau yang dihibah kebun atau nehun
Seorang yang menghibah kebun, apa saja dalam kebun itu dia tidak pakai lagi, enggak masuk lagi, enggak ambil lagi. Tanda itu sudah dihibah. Kalau ada surat, kebunnya nak surat. Surat je, surat buku surat di rumah, buku surat kampung, buku surat agaria, buku surat camat, terserah. Sudah berarti surat balik nama. Na sertifikat balik nama. Nyokan anak tu pulang kerja. Hoi nak main nak publo kasai publo dan sebagainya. Itu baru. Nah, maka dalam hal ini untuk menentukan sesuatu yang sudah dihibah itu bukan lagi peninggalan orang mati. Sesuatu yang sudah sah dihibah itu bukan lagi milik orang yang meninggal dunia. Sudah berpindah milik saat orang itu sebelum meninggal kepada si mauhublah, karena sudah lazim telah terima. Hal ini selalu mengacu mengapa lazim harus ada kabat, berpijak kepada apa yang pernah dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk memberikan hibah kepada seorang Najasyi, baik itu yang sifatnya minyak wangi maupun yang sifatnya itu adalah kain. Karena begitu dibawa di tengah jalan, belum sampai barangnya, belum sempat diterima dan belum sempat untuk ada serah terima, padahal hibah itu sudah diucapkan oleh Nabi, karena sudah meninggal Najasyi, barang itu dibawa pulang. Kata Nabi, kalau demikian bahwa apa yang dibawa pulang itu karena dia sudah meninggal dunia, sekarang saya berikan kepadamu wahai Ummi Salamah, diberikan kepada isterinya. Mana sah? Ya, jinung yang tu menyonak hibah ke anak, sebab itu masalah nak mentoh. Kalau kita mau hibah untuk anak kita, anak perempuan, kepada cucu segala macam, hibahnya jangan hibah ucapan, tapi harus ada serah terima. Yang paling jelas serah terima kalau benda itu punya surat, berarti surat sudah dibuat dan sudah di tangan dia, dan kita tidak bisa campur tangan. Kalau dibuat syarat, ini surat ku berikan hibah kepadamu, tapi syaratnya tak boleh kamu jual, tak sah hibah. Hanya kapu blok kiban juga pinah milik kenya ini nyatu lom kai publo ataupun kai pegala, kaki pegala. Oh, misalnya kai pesewa, kaki pesewa, itu hak dia. Jadi kejujuran hati itu pada nama itu, andai kata bapak ibu pernah untuk menghibah tanah atau rumah untuk anak. Ada tanah tempat kita duduk, anak kita ada yang paling bungsu satu kecil, kita mau hibah pada dia. Sekarang tanah ini, rumah ini adalah saya hibah untuk anak saya yang paling bungsu. Sudah sah atau belum? Belum. Tapi baru sah serah terima dulu rumah itu dengan dia. Ya. Bagaimana cara serah terima? Biasa saja menyogetanya hijau rumah hijau apa? Pulang kunci. Dan bina bahan-bahan utuh di dalam pedebit mendung. Kata jauh rumah kain nak tamang poy. Itanya nak ada pedebit barang. Ada dia tajuk rumahnya kerana tu nak ada pedebit barang-barang tajuk ke. Yang kedua, ukuran lain. Ukuran lain. 1 minggu setelah kita hibah, kata anak kita, ayah mohon maaf ya, rencana bulan depan rumah ini saya mau sewakan, tapi ada duit. Lantas apa mau ayah yang sewa atau kita sewa orang lain? Yang pun dah jawab, pun sewa drone ya, yang kedua murah ke dia bacuk, yang kedua lain berat bacuk ayah. Yang pun takkan kana tu kurang ajar nu celaka, talon kalau mati ke kena kuasa. Bantu tak berat talon kalau mati kena kuasa. Berarti hang ada hibah. Hibah kun. Yang tak nak jujur. Baik kena pertewa ni. Ada masalah ni. Ada masalah. Ilung ku tewa rumah lain. Ada ilung tu jam lah sah ku lah kedua apa kecil itiat. Berjuk bungkong-bungkong tu jam masjid ke dia. Khadim ni masjid lah. Kira kamar tak bawa pam telim tu. Aku jual ikut ni nak.
rumah aku juga kan main nak petewa pegang ada mak kalau kata juga kerja petewa kaki petewa ada palundu nyan baru nyo kata tenang anak dah pegang kurang ajar begini begitu berarti anak jujur kun tidak mau kita serahkan. Ini standar satu. Oleh kerana demikian nyo tak tepat masalahnya cukup head dalam masyarakat kita nyo tentang masalah warisan digolong tanda uweknya kena yang metun pokoknya metun karena dalam adat kita nyo orang Aceh ya menyolam adat jo segolong meninggal kepada anak itu bahagian pada warisan dalam adat apa saja yang diberikan yang sifatnya itu bainah kepada anaknya kepada siapa saja ahli warisnya itu adalah bahagian daripada warisan. Begitu dia meninggal, ahli waris yang lain akan mempertimbangkan ia sudah dapat itu dulu waktu masih ada ayah, kami belum dapat apa-apa, berarti untuk dia tak boleh sama. Kalau yang adat sering saya ulang-ulang itu, kalau adat kami orang Sigli anak perempuan asal sudah kahwin kasih rumah. Ni inang jok rumah belum kahwin. Dia mata kalau kan hak kita pastikan oleh kita perkahwin mandung baru mati katanya. Sekarang kejadian misalnya seorang anaknya yang perempuan sudah kahwin, sudah dapat rumah. Di belakang dia ada dua lagi anak perempuannya belum kahwin, mungkin masih SMP 1, SMA 1. Ada anak laki-laki. Begitu meninggal, yang dua orang ini lagi hajur kasih rumah dulu, dari tirkah kasih rumah. Tak apa-apa, bersabar ngangkat. Kerana adat menyohan dicela oleh anu. Pemberian rumah kepada kakaknya yang duluan saat ia hidup itu hibah jelas. Lantas pemberian hari ini secara adat wajib juk berata dua tro anu inong tu yang kalau mutemeng rumah, ini apa namanya? Pemberian apa? Kalau itu pusaka yang Allah berikan, kalau ada diwasiatkan harus minta persetujuan ahli waris yang lain dulu semuanya. Kalau tidak boleh dikasih. Beda aja, satu barang milik saya berikan saat saya hidup, beda kemana saja sah-sah saja. Kalau barang ini oleh ahli waris tidak sekekuatan daripada pemilik sebelum meninggal untuk bisa memberikan kemana dia suka. Karena mengapa? Allah yang mengambil alih peninggalan orang mati. Makanya menyangkut dengan orang-orang yang kita sayang dan ia bukan ahli waris, karena hubungan emosional dan hubungan jasa dengan kita, jangan bebankan orang ahli waris. Saat ini kita lakukan. Contoh, kita ada anak asuh, ada anak adopsi, anak angkat bahasanya, anak adopsi, anak pungut. Ya. Anak itu bukan ahli waris, tapi anak itu sangat berjasa dengan kita. Dari kecil kita ambil, kita sekolahkan dan segala macam. Maka jangan harap anak ini supaya harus ada keadilan daripada ahli waris, karena ahli waris tidak boleh memberikan kepada dia, karena tidak ada ketentuan syarak untuk diberikan kepada dia. Tapi kalau masing-masing ada memang kerelaan, maka silakan saja. Lantas kalau demikian, saat ini masih hidup, kita yang pikir ini adalah sangat berjasa dengan saya, oleh karena demikian mau hibah untuk dia, serahkan terus sebelum kita meninggal. Kalau meninggal dia setelah kita hibah, anak adopsi, harta itu sepeser pun tidak menjadi kita ahli waris. Misalnya itanya benar watai tanah jo ke bancara menyawai mati ji berhiwa ke kita nyolong. Yang kemana lagi hana rela dia ke mati, lagi hana yakin ditanya yakin mati, dah hana yakin tu yang awal mati, hana ikhlas ke mati tanya, tiap udek mana tiap mati itu. Begini, kita berikan kepada seorang anak, anak itu anak asuh,
menyertai hibah, resikonya apa? Dia tahibah sabah kebun sawit. Hana tentu awal katanya mati dengan anaknya. Tengah hijak-jak barak, oh dipupuk motor, kan mati je. Yang kebun sawitnya apa? Itu kan milik anak itu. Milik anak itu. Kita ahli waris atau bukan dengan dia? Bukan. Maka itu yang akan menjadi ahli waris adalah anak yang ada hubungan nasab dengan dia, siapapun dia, apa mama kandungnya, apa ayah kandungnya, atau saudara kandungnya, ke sana lari semuanya kalau dia duluan meninggal. Nah, kalau duluan kita meninggal sampai maksud kita, karena supaya nanti ahli waris jangan sampai tidak diberikan karena dia sayang, karena kita sudah mendidik dia, kita berikan untuk dia. Tapi menyawai mati dia yang hendak siap terima. Yang lah jucuk dengan ada aku hibah kerja kau cabut. Anjir tercabut dia. Yang je cabut hibah, yang boleh rujuk hibah ayah kepada anak. Hibah seorang ayah asuh kepada anak asuh tidak boleh rujuk. Saban dengan taribah ke orang lain. Ya. Ayah boleh mengambil kembali terhadap hibah kepada anaknya dengan syarat harta yang dihibah itu masih utuh di tangannya dan belum berpindah milik. Kalau sudah berpindah milik, tidak boleh lagi kita ambil balik walaupun kita sangat membutuhkan. Misalnya ada satu kebun kita hibah untuk anak kita yang laki-laki atau yang perempuan. Kemudian ia berhutang kepada orang lain. Lantas tanah itu dijadikan sebagai jaminan hutang atau sebagai boroh atau rahan. Sama dengan kebun yang dari hibah ayahnya sudah sekarang menjadi jaminan. Dah. Kemudian setelah tangguh utang, utangnya dibayar, tanah itu balik jadi milik dia. Maka saat itu kemudian kita melarat mau ambil balik tidak boleh, walaupun barang masih milik kita, tapi barang itu sudah pernah berpindah milik menjadi jaminan hutang, sudah bertransaksi, sudah dipakai. Apalagi kalau masalahnya sekarang saya punya rumah, kemudian Ustaz Fakhrul yang ingin untuk berhutang. Ini ada kejadian. Kemudian diambil sertifikat rumah saya menjadi sebagai alat bukti ataupun sebagai boroh. Nyan dalam hukum gemala agutanya Islam nyan hantah. Karena yang jadikan jaminan itu bukan miliknya. Yang sah kita jaminan utang adalah milik sendiri. Karena konsekuensi daripada jaminan hutang atau barang yang digalak, andai kata tangguh hutang datang, tidak sanggup kita bayar, maka konsekuensinya tanah itu harus dijual. Sedangkan Tengku Fakhrul untuk guna ini pula oleh orang yang mat jaminan tersebut terkedigannya hana gebi kemudahan oleh Allah untuk bayar hutang di saat hutang tangguh datang. Dia enggak berani mengatakan pula anjirnya pekan yang kata lon teh tuanku yang ke rumah lon yang jaminannya mengata lon nama salah anjir. Yang dia pula maka itu akan berlanjut. Andai kata meninggal dunia yang berhutang, lantas dia ada jaminan, yang jaminan hutang bukan orang yang berhutang tapi orang lain lagi, apakah abangnya, apakah kakaknya, apakah saudaranya, terserah. Itu ada 4 sudah kejadian di Lok Semawe yang kayak gitu. Pinjam untuk je ke boroh saat nak copeng bak bank. Sekarang dipegang. Yang dalam betul-betul diterapkan sebagai hukum bagaimana gemala. Meninggal salah satu, okeylah lembaga tidak meninggal, menyamutang bak lembaga, bak koperasi, bak bank,
dak awak gemadai artinya banyak gadai ke awak gemadai macam tu dah. Tapi yang meninggal adalah orang yang berhutang. Begitu meninggal orang yang berhutang, tangguh hutang batal, karena saat itu sudah bubar transaksi hutang menghutang. Kalau bubar, wajib barang itu untuk dibayar hutang dan barang itu kembalikan kepada si pemilik. Cuma yang tagak besar pemilik mah yang meninggal kerana tagaknya hartanya ahli waris pada tai perumah matau lain bahana, maka itu menjadi kasus yang berlanjut dalam penyelesaian karena dia masih ada jaminan hutang sampai sekarang belum lunas, mati dipegang oleh bank. Udah kan meninggal ahli waris ini gimana caranya nak jaminan hutang? Tidak bisa dibagi harta pusaka kalau itu masih ada sangkut paut, karena itu belum bisa dituntaskan mana yang miliknya, mana milik orang lain. Rupanya dia ada sangkut paut lagi apa transaksi tanah itu, dan tidak sah sebenarnya lahan itu di saat dia ambil jadi jaminan adalah bukan miliknya. Itu batal demi hukum. Menyerahan yang batal apa yang peduli. Baik. Oh ya, barangkali ini ada waktu lebih kurang 10 menit lagi. Ya, barangkali ada yang ingin bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami Abu Asmi bersama dengan semua. Jadi mungkin Abu ada kasus satu keluarga, anaknya mungkin ada 2 laki-laki, 3 perempuan. Semua sudah berkeluarga. Karena dia sudah tua, dia bukan menghibah, mewasiatkan sesuai dengan hukum syariat lain. Kalau anak laki 2, anak perempuan 2, dia buat wasiat semua 10. Apakah itu bisa atau sah hukum itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wasiat yang wajib ditunaikan dan sah tak butuh untuk persetujuan ahli waris yang lain andai kata diwasiatkan kepada ahli waris. Yang pertama, wasiat hal-hal yang ada sangkut paut dengan tanggung jawabnya. Satu, yang bahkan cik wajib untuk gewasiat. Ada anak gewasiat maka seperti kasus getnya nak gemutang, ahli waris mesti dah nak getupu kau meninggal katnya. Setelah dia meninggal, ahli waris tak pernah tahu dia ada punya hutang. Dia yang akan menderita di akhirat karena dia punya hutang, tapi tidak pernah disampaikan pada ahli waris bahwa dia punya hutang. Yang kedua, ada keluarga, anak laki-laki 2, anak perempuan 3. Meninggallah seorang ayah. Ayah sebelum meninggal berwasiat, nak, ini kalau aku meninggal dunia, kalian bagi harta ini 2 kali bagian kamu. Ini kamu bagi nanti, misalnya tersebut kamu bagi 7, perempuan 3, 4, 3, laki-laki 2, 2 kali 2, 4, anak perempuan 3. Ya, setelah dia ambil oleh mamakmu 1/8, yang tinggal kamu bagi 7, untuk abangmu 2 bagian, 2 bagian, untuk kamu 1 bagian, 1 bagian. Diwasiat kayak gitu. Yang diwasiatkan sesuai perempuan. Untuk kamu perempuan, untuk kamu mesti ada nama masing-masing, sudah ditumpuk-tumpuk, dibuat surat-surat kayak gitu. Ya, andai kata setelah dia meninggal dan sudah kita lewati proses apa yang harus untuk di saat wasiat itu, karena sudah habis diwasiat untuk keluarga semua, ahli waris sudah diwasiat, hitunglah. Begitu dihitung pas nilai yang ditunjuk untuk mamaknya atau isteri, pas itu nilainya 1/8. Yang apa yang dihitung untuk kakek dan nenek-neneknya itu nilainya 1/6 dari total. Yang diberikan kepada anak perempuan pas itu setengah daripada nilai yang diberikan pada laki-laki. Yang diberikan pada laki-laki pas itu 2 banding perempuan setelah dipotong untuk mamak dan juga untuk neneknya, dan tidak lebih daripada nilai hak pusaka. Tapi
Orang tuanya berwasiat bukan kamu bagi sesuai melukum, tapi langsung dia tunjuk barangnya. Ini. Begitu dihitung dengan nilainya tidak lebih daripada kadar seharusnya yang demikian ia dapat. Sah wasiat itu dan tak perlu minta persetujuan. Karena itu adalah wasiat yang barangkali dia itu ahli matematik sebelum meninggal, udah dihitung-hitung itu. Karena sudah ngaji-ngaji, percuma tidak dibilang kamu nanti musyawarah ini kamu terima aja aturan saya. Ini toko kagak duduk you meganya. Ini toko, ini toko, ini macam-macam udah tahu. Begitu dia hitung, pas. Ditumpuklah toko itu untuk kamu. Toko sana untuk kamu. Yang toko 2 kali lipat daripada nilai ruko yang kecil. Ruko untuk kamu yang perempuan. Rumah untuk kamu dan segala macam. Itu sah. Tapi kalau dalam hitungan adalah ada lebih kurang, yang lebih dari kadarnya harus setuju seluruh ahli waris yang lain. Yang kurang harus ditutup bagi orang yang lebih hak dia, kecuali dia katakan aku tidak sampai ini karena sudah banyak untuk abang, seharusnya saya segenyak ini karena nilainya. Kata abang enggak apa-apa, yang hak saya yang lebih ke kamu itu sudah saya hibahkan dan itu saya ridakan dan bertemu, itu sah juga. Karena itu atas persetujuan ahli waris. Ahli waris yang mana? Ahli waris kalau sudah ditumpuk-tumpuk yang kurang daripada hak menurut faraid, tidak perlu minta persetujuan yang sudah lebih. Seperti ini kita di rumah mau buat secara kekeluargaan bagi pusaka, yang enggak mau perempuan itu bodoh. Yang laki-laki sudah sepakat kita bagi sama rata ajalah, biar kami mengalah walaupun kami laki-laki. Yang perempuan saya enggak mau, saya menurut hukum Islam. Bodoh itu dia. Padahal abang-abangnya mau hibahkan tu dia yang enggak mau. Dipikir kalau bagi sama rata apa lebih kecil dapat, padahal kalau bagi faraid lebih kecil, sama rata akan lebih gede karena banyak hak abangnya yang disetujui untuk dia. Karena begini, orang perempuan sekarang kadang-kadang itu lupa carong bahasa Aceh itu. Karena diganya sok idealis hukum, saya enggak mau. Habis itu tadi ini kamu. Sebenarnya dia enggak mau, jangan ambil yang lebih, ambil kadar dia. Karena yang mau kurang nanti bukan milik perempuan, pilih daripada anak laki-laki. Ya, itu barangkali Pak. Ya, Pak Mirza, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menurut aku masa ceritanya utang perniagaan. Jadi nak wasiat pada nyo mesti lu meninggal nyo nak utang lu barunya sekitar 10 ribu apa ini sih jadi urut yang pihak yang nak utangnya anak kedepu. Jadi karena ada nyo merasa anak tanggung jawab utang urutnya kamu gak nyo aman-aman nyo nak utang nak peng sangkut utang sekitar 10 ribu. Jadi nyo dong bayi. Jadi yang jumlahnya aku utangnya katrik sekitar 20 tahun 50. Jadi utang apa? Jadi sikur itu yang awal dengan itu kan beda. Hanya kiban aku penjelasan cukup karena waktu awal hargamu ada murah. Nah, jadi kan kamahai. Sehingga ini urutnya bukan awal murah jadi kamahai. Terima kasih. Itulah resiko. Kalau hutang uang bayar uang, hutang emas bayar emas, hutang kelapa bayar kelapa, hutang beras bayar beras. Walaupun 15 tahun yang lalu, itu 15 tahun yang lalu tidak dibayar, itu kemudaratannya bukan dari nilai itu saja. Yang pertama, yang teraniaya adalah di saat mulai 1 sampai 15 tahun almarhum ruhul mukmin mu'allakun bidainihi, dia tersiksa dengan hutang itu sebab siapa? Oleh sebab ahli waris yang tidak untuk membayarnya. 15 tahun kalau kau nak bayar 15 tahun kan rohnya hana jelas, 15 tahun menderita roh. So pengkhianat
ahli waris. Kan nak betul tak? Yang kata apa? Jadi baik ta'u ilah kepada nilai hutang dengan nilai tabayur. Nilai urang mati le. Roh urang mati 15 ton getanya ilahnya. Kan nak bayar. Dia wajib bayar, haram. Yang kedua mudarat. Selama 15 tahun, tirkahnya yang kita ambil itu tidak bersih. Karena ada hak begitu meninggal 900.000 nilainya dari mana saja, apakah dari pohon kelapa, apa dari rumah, apa dari mobil, atau dari kebun, itu sudah berpindah milik orang yang tempat dia berhutang. Ia balik undang apa yang tertutup kuno tu. Nyan pajan wajib tabayurnya. Wadah meninggalkannya. Akibat anda tabayur, rugi agaknya 15 tahun kau ikut nilai pay. Bayar hanjut tamah. Kompensasi hanjut karena urajih mentang RP rupiah. Hari ini juga rupiah. Masalah terjadi nilai rupiah. Dulu dia suku cukup banyak. 15 tahun kau ikut. Tak blok kameng. Tak bawa gerupo memang tu kudo riba. Jino anak kameng macam cirit dong. Kami cirit dong macam. Orang je tak belum 2 manyam. 15 tahun kau ikut. Orangnya tak belum 2 gram. Handro piti gram itu ngau. Nyampi meh 20 perut. Melodah ibi. Begitu nilai. Tangan karena tidak boleh bayar. Menyata tamah bayaran dari si kurang itu God. Itu bagus. Tapi seharusnya tanya hanjut tamah tak kurang dari nilai tirkah. Tamah ada keterlambatan getanya, nyo sedekah loan ke drawana. Ya. Sedekah loan ke drawana nyo 15. Nyo di kurang itu riba sedekah loan ke drawana. Nah, sedekah. Karena kata tak tak bayarnya nyo sedekah. Yang dia tidak pernah mengharap dan tidak pernah mengatakan. Itulah yang disebut sebaik-baik orang bayar hutang adalah yang mau menambahkan di saat dia bayar. Ya, yang tegak-tegak orang bayar hutang yang bayar lebih. Tapi lebihnya hana pernah harap dan hana pernah menjanji dari awal. Dia bayar cik kudo riba. Nyo kudo riba hutang. Demanyo sedekah kamu keluarga ka sepakat nyo sedekah ke 500 riba. Jadi atas keterlambatan kamu lagi maaf yang sedekah kamu. Dia tidak pernah dalam jiwanya menunggu akan ada tambahan 500 karena tidak ada janji. Yang dia keriba pun kan kamu janji. Nyo atai kabaya makin trip, nyo makin raya lagi awak punakunya lagi punang yang dengan puno. Rentenir jeno yang masalah rentenir. Atai 3 tulat je. Ulun Syekh Tuan Bandung tuan fikir mengingat waktu Isya kaitan mau dalam tuntas tak apa-apa insya-Allah menyumbang sehat dan pertama kita lanjutkan nanti di malam yang akan datang. Lebih kurang tuan lagi maaf dan lun padai wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.